Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matid dhahirati wal batinah. La nuhsi sana'an alaihi wa kama asnaka ala nafsih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, puji syukur alhamdulillah pada saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan sehat inilah nikmat yang sangat-sangat didambakan. Nikmat sehat adalah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka dari itu kesehatan kita harus disyukuri, dan cara bersyukur kita kepada Allah bukan hanya kita mengatakan alhamdulillah atas kesehatannya, tetapi lebih dari itu kesehatan kita harus banyak digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa rahimakumullah, pada sesi kali ini saya akan memberikan materi tentang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahwa cinta itu merupakan pengakuan di dalam hati dengan kasih sayang kepada yang dicintai. Nah, orang yang mengaku cinta kepada yang dicintai tetapi tidak mengikuti kepada yang dicintai, atau bahkan mungkin menjadi atau membuat perilaku yang tidak baik, maka cintanya patut dicurigai atau patut ragukan. Dan tentang masalah cinta ini Rasulullah memberikan satu gambaran secara umum. Kata Rasulullah, man ahabba syai'an fahuwa aktsaru min dzikrih. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka ciri-cirinya diantaranya adalah mereka atau dia banyak mengingatnya. Mencintai sesuatu pasti banyak mengingatnya. Satu misal, kalau kita cinta kepada sepeda motornya baru, tentu ada reaksi seperti selalu mengingat, membayangkan sepedanya. Setelah itu tidak cukup, lalu dibersihin, diperbaiki kalau rusak. Itulah implementasi dari cinta. Atau kalau kita cinta kepada baju yang menurut penilaiannya bajunya paling baik, tentu selalu membayang-bayang baju yang barunya. Setelah itu dipakai, dilihat, telah kotor dicuci lagi, disetrika. Itu implementasi dari sebuah cinta. Nah, cinta di sini yang dimaksud adalah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Tentu kalau kita merasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kita harus banyak mengingat kepada Allah dan Rasul-Nya. Selebihnya, ketika kita sudah merasa cinta dan merasakan detak cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kita harus banyak menyebut, banyak mengingat. Tentu harus mau dan menuruti kepada hal-hal yang diinginkan oleh, yang dicintai oleh manusia itu. Pemirsa rahimakumullah, ada 4 hal yang harus jadi perhatian kita, bahwa kalau memang kita betul-betul mencintai Allah dan Rasul, paling tidak kita harus mengetahui 4 hal. Yang pertama di sini dijelaskan, Al-Hatim Al-Asam radhiyallahu anhu berkata,
manidda'a hubballahi walam yantahi an maharimillahi ta'ala fadakwahu kadzibun. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah, barang siapa atau ada orang yang mengaku cinta kepada Allah, namun mereka tidak mau mencegah perbuatan-perbuatan yang haram, mereka tidak mau menghindar perbuatan-perbuatan maksiat, dan itu dilarang oleh Allah, maka cintanya semacam itu adalah bohong. Pemirsa rahimakumullah, dapat saya jelaskan bahwa kalau ada orang mengaku cinta kepada Allah, tetapi larangan-larangan Allah masih dilanggar, apa yang dilarang oleh Allah itu masih didobrak, maka pengakuan cinta kepada Allah semacam itu kata Al-Hatim adalah bohong. Berarti kalau ini dibalik, kalau orang mengaku cinta kepada Allah, maka apa yang dilarang oleh Allah harus dijauhi, apa yang diperintah oleh Allah harus dilakukan. Itu namanya cinta. Maka kembali kepada definisi cinta secara umum tadi, man ahabba syai'an fahuwa aksaru min dzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu banyak mengingat. Nah, kalau kita mengaku cinta kepada Allah, kita harus banyak berzikir kepada Allah, kita banyak bertasbih kepada Allah. Di samping itu menginjak kepada yang berikutnya, kita harus patuh kepada aturan-aturan Allah, tidak boleh melanggar. Baru itu dikatakan cinta kepada Allah. Lalu yang kedua, manidda'a hubban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa karihal fuqara wal masakin fadakwahu kadzibun. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ada sifat benci, ada sifat tidak senang kepada fuqara dan masakin, maka cintanya bohong. Artinya adalah, kalau kita mengaku cinta kepada Rasul, kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Allah, maka mari kita harus punya sifat dermawan kepada fuqara dan masakin. Pemirsa rahimakumullah, masih banyak di sana sini tetangga kita, saudara kita, sesama muslim yang masih serba kekurangan dalam hal pangan, dalam hal lain sebagainya. Maka kita tidak boleh ada rasa tidak suka kepada mereka. Bahkan anjuran Rasulullah harus dibantu. Kita harus mampu membantu kepada orang-orang yang membutuhkan. Sekali lagi, kalau ada orang mengaku cinta kepada Nabi, tapi masih tidak suka dan tidak senang kepada orang miskin, maka cintanya bohong. Untuk membuktikan bahwa kita benar-benar cinta kepada Nabi, maka mari kita harus punya rasa kasihan kepada sesama yang membutuhkan, dan harus kita saling membantu dan menolong. Lalu yang ketiga, manidda'a hubbal jannati walam yatasaddaq fadakwahu kadzibun. Barang siapa mengaku ingin masuk surga, cinta kepada surganya Allah kelak di akhirat, tetapi tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, maka cintanya adalah bohong. Surga senang kepada orang dermawan, surga merindukan kepada orang-orang yang suka mengulurkan tangannya membantu, menolong kepada orang yang membutuhkan. Dan ini masih ada keterkaitan dengan yang di atas tadi, bahwa orang yang mengaku cinta kepada Nabi tapi masih merasa ada ketidaksenangan kepada orang miskin, cintanya bohong. Lalu yang ketiga ini, barang siapa yang mengaku cinta kepada surga tapi tidak suka bersedekah, tidak suka berinfak, maka cintanya bohong. Artinya apa? Kalau ingin masuk surga, gemarlah bersedekah, gemarlah berinfak dan lain sebagainya.
Yang terakhir, pemirsa, manidda'a khaufan nar walam yantahi anidzunubi fada'wahu kadibun. Barang siapa yang mengaku takut kepada api neraka, takut benar kepada neraka, tetapi tidak mau mencegah perbuatan dosa, dosa masih dilakukan, dosa masih dikerjakan, tidak ada takutnya kepada dosa. Katanya takut kepada neraka, tapi dosa masih dilakukan. Maka kekhawatiran semacam itu adalah bohong. Itu adalah pura-pura. Nah, pemirsa rahimakumullah, mari cinta kita buktikan. Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, kita harus bisa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, bisa menjalankan apa yang menjadi sunnah Rasulullah. Maka cinta kita insya Allah akan diakui kelak di alam akhirat. Nah, pemirsa rahimakumullah, dari apa yang saya sampaikan ini, ada sebuah hadis yang patut kita renungkan bersama. Pada suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu?" Kata Rasulullah. Lalu dijawab oleh para sahabat, orang yang bangkrut itu ya Rasul, ya orang yang membawa harta dagangan lalu sepulangnya dia tidak membawa apa-apa. Orang yang bangkrut itu, ada yang menjawab, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya ekonomi, orang yang berdagang, berangkatnya membawa modal tapi pulangnya modalnya habis. Itu orang bangkrut versi para sahabat. Tetapi yang dimaksud Rasulullah orang yang bangkrut bukan dari sisi ekonomi, tetapi yang dimaksud oleh Rasulullah adalah orang yang bangkrut dari sisi agama. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah, orang yang bangkrut itu, kata Rasulullah, kelak di hari kiamat mereka itu berbondong-bondong membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, membawa pahala haji dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya mereka itu dituntut oleh kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan di dunia. Ketika mereka itu membawa pahala-pahalanya mau menuju surga, tiba-tiba di pertengahan jalan menuju surga orang itu dipanggil oleh seseorang, "Ya Rob, orang itu dulu banyak melakukan kesalahan padaku. Saya pernah diadu domba, saya pernah difitnah, saya pernah dicaci maki, saya pernah disakiti hati, dan sampai saat ini saya tidak ridho kepada orang itu." Lalu orang itu ditanya oleh malaikat, "Betul kamu pernah melakukan kesalahan kepada orang itu?" "Betul." Lalu diberikanlah pahala salatnya kepada orang itu. Berjalan lagi orang ini menuju surga. Ada yang memanggil, mengaku bahwa pernah disalahin oleh orang ini, dicaci maki, pernah punya hutang tapi tidak dikembalikan. Lalu ditanya oleh malaikat, "Betul kamu punya salah kepada si B ini?" "Betul." Lalu diberikanlah pahala zakatnya. Jalan lagi orang ini yang membawa banyak pahalanya. Begitu mau masuk surga, ada lagi orang yang memanggil, "Wahai ya Rob, orang ini punya salah kepadaku. Dia pernah melakukan kesalahan kepadaku, menyakiti dan lain sebagainya. Saya tidak ridho." Ditanya oleh malaikat, "Betul kamu punya salah kepada si C ini?" "Betul." Diberikanlah pahala hajinya. Terus begitu banyak orang sampai belum nyampe ke surga, pahala yang dibawa itu habis diberikan kepada orang yang pernah disakiti, dan sampai di situ masih banyak yang memanggil bahwa orang ini banyak melakukan kesalahan orang lain dan dosa orang lain ditimpakan kepada orang yang membawa pahala itu. Akhirnya orang ini dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang bangkrut, kata Rasulullah. Jadi kesimpulannya para pemirsa, orang bangkrut itu kata Rasulullah orang yang kelak di hari kiamat
membawa segudang pahala, tetapi banyak melakukan kesalahan kepada orang lain, dan pada akhirnya pahala yang banyak itu diberikan kepada orang-orang yang pernah disakiti, didolimi, sampai habis pahalanya dan masih kurang, yang akhirnya orang semacam ini dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang yang bangkrut menurut Rasulullah. Oleh karena itu, mari pemirsa, kita harus berbuat baik kepada Allah, kepada Rasulnya, juga harus berbuat baik kepada sesama manusia, biar kita tidak menjadi orang yang bangkrut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak baik dan menyinggung di hati para pemirsa. Saya selaku manusia yang lemah, kiranya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.